film barusan, dua dari yang sering kita diskusikan dalam perbincangan soal Gaza. Yang pertama tadi mungkin Mas Adit terakhir, namanya Mas Adit yang wartawan. Mas Adi, ya Adin, Adin, Masya Allah, ya bagus ya namanya. Katanya sesungguhnya bukan kita yang menolong Gaza tapi Gaza yang menolong kita. Itu benar sih. Saya pikir Gaza sekarang setelah hampir 600 hari lebih dari hampir 20 bulan setelah Tufanul Aqsa, itu membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia, dan membuat masyarakat dunia sadar bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja, sedang di titik nadir kemanusiaan itu sendiri, dan semakin melihat bagaimana tata dunia hari ini tidak betul-betul menyuarakan apa yang mereka sering suarakan, hak asasi manusia, apa yang mereka suarakan soal kebebasan, kedaulatan, standar ganda itu selalu berlaku buat kaum muslimin dan tanah kaum muslimin. Yang kedua tadi, perkataan Gaza itu sendiri, dasar Zionis, ingat gak tadi? Beraninya sama anak perempuan dan apa tadi? Sama anak-anak dan perempuan. Ternyata itu watak Zionis. Bener juga, saya berpikir, iya ya, jangan-jangan masyarakat kita selama ini tak sadari mungkin udah makan banyak produk-produk Zionis kali ya, Kak Tere ya. Jadi watak itu tertular. Nah, tapi saya juga kemarin dari Bandung juga baru ngebahas bahwa persoalan masyarakat kita tuh dua pintu kerusakannya tuh soal duit soal uang. Tadi kita lihat si Zionis dalam tanda kutip, siapa tadi namanya? Benny itu memang kan rusak karena utang. Dan dia tidak menghargai istrinya sebagai perempuan. Padahal perempuan di dalam Islam itu almar'atu hiya irdun wa ummu warabatul bait, yang harus dijaga. Perempuan itu adalah kehormatan yang harus dijaga. Makanya seorang yang paham agama, seseorang yang mengerti agama itu tidak mungkin memperlakukan, na'udzubillah jangan sampai meskipun tadi anak-anak ngelihat adegan-adegan kekerasan, tapi itu kan cuma adegan yang mudah-mudahan gak beneran gitu. Tapi itu menjadi refleksi teman-teman semua ibu-ibu, mbak-mbak, anak-anakku semua, bahwa pintu kerusakan Zionis, watak Zionis itu memang datang dari dua hal. Masalah duit, kedua, soal bagaimana seorang laki-laki memperlakukan perempuan. Ini yang disebut oleh ulama sebagai an-nizamul ijtimai, sistem pergaulan dalam Islam. Jadi uang dan pergaulan dalam konteks bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Apakah hanya sebagai objek seksual? Apakah sebagai kaum lemah yang bisa ditindas? Itu yang saya jadi benar. Kalimat Gaza itu membuat saya merefleksikan lebih dalam bahwa ada agenda di masyarakat kita juga. Kita belajar dan kita ditolong oleh Gaza untuk memperbaiki masyarakat kita. Nah, itu dua kutipan dari film yang menurut saya cukup mendasar sekali teman-teman, untuk kita renungkan bahwa kita orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita Muslim Indonesia itu bisa belajar banyak dari Gaza, dan kita ditolong oleh Gaza untuk kembali mengingat posisi kita sebagai Muslim dan sebagai manusia. Kemudian yang ketiga itu kutipan soal sering banget untuk menjadi untuk memahami penderitaan Gaza tidak cukup menjadi manusia gitu. Itu sering kita dengar Nah, saya pikir itu tentu sangat saya setuju pada kadar tertentu, tapi harus menjadi seorang muslim untuk bisa memahami akar masalahnya. Karena tadi seperti kata Kak Tere, masalah Gaza itu adalah masalah akidah kaum muslimin. Baitul Maqdis itu adalah bagian dari ibadah dulu adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan itu adalah tanah suci, ardul muqaddasah, ardul mubarakah. Kenapa rakyat Gaza itu mempertahankannya habis-habisan, bahkan memberikan mereka nyawa, aish kariman au mut syahidin, mereka bangga gitu dengan syahidnya mereka, karena ada something yang sangat berharga di tanah Gaza. Itu ada akar masalah, dan ini hanya bisa dipahami oleh kita yang muslim Nah, yang terakhir mungkin tadi hadis yang ditutup oleh, yang juga dikutip sama kredit dari film ini, jika penduduk
Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan buat kalian. Maka di sini kembali lagi sebenarnya kaitannya dengan kutipan pertama. Ini jatuh terus harus dikalungkan ya. Bahwa sesungguhnya Gaza itu menolong kita, dan barometer keimanan, barometer idealisme, barometer perjuangan, barometer kebangkitan itu ada pada masyarakat Gaza. Keteguhan mereka, tadi disinggung sama Kak Tere soal aksi global, ada satu konvoi yang luar biasa dari Gerakan Muslim Afrika Utara setelah Freedom Flotilla, namanya konvoi As-Sumud. Nah, Sumud ini sendiri adalah akar dari budaya Palestina ya, resistance. As-Sumud itu adalah pancaran dari keimanan dan ajaran Islam yang dipraktekkan selama puluhan tahun oleh bangsa Palestina. Nah, ini yang kemudian harus menyadarkan kita bahwa keteguhan kita menjaga syariat, termasuk persaudaraan kaum muslimin, bahwa tidak ada sekat-sekat ya di antara kita, sekat negara bangsa, sekat nasionalisme, itu hanya atribut-atribut yang di permukaan, tapi pada dasarnya ada ikatan yang jauh lebih hakiki, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah dan agenda kita bersama untuk bangkit. Dan dari Gaza kita belajar untuk senantiasa memperbaiki masyarakat kita, keluarga kita. Jangan sampai watak-watak Zionis, pintu-pintu kerusakan yang dibuka oleh watak Zionis itu hadir dalam keluarga kita. Dan kita terus bersuara tadi ya, make Palestine visible in every every agenda in our life gitu ya, di setiap agenda dalam kehidupan kita. Tapi kita juga punya agenda pada saat yang sama memperbaiki masyarakat kita, memahamkan nilai-nilai Islam, karena itu adalah kekuatan penduduk Syam. Itu adalah kekuatan As-Sumud, keteguhan mereka menjaga syariat, menjaga akidah, jaga tanah mereka, menjaga rumah mereka dengan Islam, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panitia sudah.